Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku generasi Z yang dirahmati Allah, coba kita diamkan sejenak suara kita, jeda beberapa detik, dengarkan desau angin yang berisik melalui daun-daun. Dengarkan kicauan burung yang bertasbih. Lihat langit biru yang membentang, tanah di bawah kaki kita, dan udara yang kita hirup dalam-dalam. Semua ini bukanlah background atau setting belaka. Ini adalah tanda kekuasaan Allah yang Maha Agung. Allah berfirman, "Ini afi haulaki ada mawaida wal ardi wal ahfatila fi alladhi la walana hari layatil aulia laula bati." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang berdapat tanda-tanda kesabaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Audien yang budiman, kita berkumpul di ruang terbuka ini bukan kebetulan. Kita sedang berdiri di atas masjid terbesar, laboratorium termegah, dan amanah terberat yang Allah titipkan kepada manusia. Poin yang pertama, kita bukan pemilik tapi khalifah, penjaga yang diuji. Seringkali kita merasa bumi ini hak milik kita, bebas kita eksploitasi, kita kotori, kita habiskan. Itu keliru. Dalam Islam posisi kita jelas, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Kita adalah khalifah, wakil Allah di muka bumi, seperti seorang pengelola proyek yang diberi dana dan sumber daya besar, lalu diminta pertanggungjawabannya. Lautan yang tercemar, sampah plastik, udara yang penuh polusi, hutan yang gundul, itu adalah laporan kerja yang buruk dari sang khalifah. Allah sudah mengingatkan konsekuensinya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Krisis iklim dan kerusakan alam ini adalah peringatan ilahi dalam skala global. Ini adalah ujian bagi iman dan akal kita sebagai generasi muda. Poin yang kedua, merawat alam adalah ibadah dan wujud syukur. Lalu apa motivasi kita? Bukan sekedar tren green atau ikut-ikutan, tapi karena adalah perintah ibadah dan wujud syukur. Setiap tetes air yang kita hemat, setiap sampah yang kita pilah, setiap tumbuhan yang kita rawat adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Amin sulisu riyokor sa'awiyar zara'an ilana hahida dakot." Tidakkah seorang muslim manapun, satupun manapun tanaman, melainkan apa yang dimana tanaman jadi baginya. Bayangkan menanam pohon yang daunnya memberi oksigen, buahnya dimakan burung, akarnya menahan air, pahalanya mengalir terus hingga kiamat. Itu investasi. Akhirat yang paling hijau, menjaga kebersihan, itu bagian dari iman. Tidak boros, itu ciri hamba yang bersyukur. Dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Quran Surah Al-An'am ayat 141. Membeli baju fashion yang hanya dipakai 2 kali lalu dibuang, itu israf atau berlebihan. Memakai listrik dan air seenaknya, itu israf. Kita diajarkan untuk hidup seimbang, tidak rakus. Poin yang ketiga, aksi nyata. Dari niat di hati hingga gerakan di media. Lalu sebagai Gen Z, apa yang bisa kita lakukan dengan kekhasan kita? Yang pertama, ubah mindset. Setiap kali melihat alam, ingatlah ini ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda Allah yang harus dilestarikan, bukan dieksploitasi. Kedua, mulai dari yang sederhana dan personal. Diet plastik sekali pakai, bawa tumbler dan tote bag. Rasulullah melarang kita membuat kerusakan.
hemat energi, matikan lampu dan alat elektronik yang tidak dipakai, itu wujud syukur. Bijak konsumsi, beli yang perlu, kurangi sampah makanan, Allah tidak suka pemborosan. Ketiga, gunakan kekuatan digitalmu. Jadikan media sosial bukan hanya selfie untuk dakwah lingkungan. Bagikan ilmu, ajak challenge bersih-bersih, tegar kampanye hijau. Suarakan kebenaran, mesti lewat story atau konten pendek, itu jihad zaman now. Saudaraku, kita adalah generasi yang akan merasakan dampak terbesar kerusakan lingkungan ini. Tapi kita juga adalah generasi dengan ilmu, konektivitas, dan semangat untuk berubah. Mari kita jadikan keimanan kita sebagai penggerak utama dalam menjarah ilmu. Kita rawat alam karena ini perintah pencipta. Kita juga jaga keseimbangan karena itu sunatullah. Mari kita keluar dari zona nyaman. Mulai dari sendiri. Ajak komunitas dan suarakan dengan bijak. Semoga kita menjadi generasi khalifah yang bisa mempertanggungjawabkan amanah ini dengan baik. Generasi yang tidak hanya peduli dengan tren hari ini, tetapi dengan kelangsungan hidup umat manusiawi, makhluk Allah lainnya esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.